Shalom, selamat malam. Renungan firman Tuhan malam ini berjudul Cara Orang Bodoh Menjadi Bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami membutuhkan Roh Kudus ketika kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan berbunyi, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Paulus tahu apa yang dibicarakannya. Dari Athena ia langsung pergi ke Korintus. Di kota pusat ilmu itu, ia telah menunjukkan dirinya sebagai orang berilmu. Orang tuanya telah memberikan kepadanya pengetahuan yang luas. Kadang-kadang ia berbahasa Yunani dengan fasih. Mudah saja ia beralih ke bahasa Latin bila perlu. Bahasa Ibraninya mengalir dengan gaya yang indah, sehingga orang banyak itu berhenti ribut mendengarnya berkata-kata. Ia tahu Perjanjian Lama dengan terinci dan memiliki cara penafsiran. Ia paham akan budaya bangsanya. Di Athena, ia menggunakan cara baru. Ia mengutip sajak-sajak Yunani, bersoal jawab dengan fasihnya dengan kedua golongan ahli filsafat, Stoik dan Epikuran. Ellen White menyatakan betapa ia kecewa dan putus asa dalam pemberitaannya. Pada waktu tiba di Korintus, ia khawatir kalau Injil itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang terpelajar dan penduduk kota yang fanatik dengan kekafiran. Jikalau keterampilannya tidak membawa hasil yang diharapkannya di Athena, bagaimanakah Injil itu dapat berhasil baik di Korintus yang terkenal bejat dan kaya itu? Paulus membuangkan pendidikannya. Mustahil. Ia adalah tetap seorang ahli linguistik, ahli teologi dan cendekiawan. Tetapi di Korintus ia menggunakan strategi lain. Di Athena ia menggunakan pengetahuannya membawa orang ke salib itu. Di Korintus ia mendahulukan salib itu, lalu menyerahkan segenap kesanggupannya demi kemuliaan salib itu. Nyata hasilnya memuaskan. Di Korintus berdiri masyarakat Kristen yang pertama, yang pada umumnya terdiri dari orang-orang kafir dan hanya beberapa orang-orang Yahudi yang bertobat, atau bangsa-bangsa lain yang menganut paham Yudaisme. Kadang-kadang kita merasa baik mempergunakan cara-cara dunia untuk lambat laun menarik orang kepada Kristus. Hasilnya adalah pengalaman di Athena. Walaupun Paulus telah menyesuaikan caranya, namun seorang saksi yang tidak berhasil menghadapkan orang berdosa dengan salib itu sesungguhnya bukan orang Kristen. Saudara, sekali kita menghadapi salib itu akan mengubah pengalaman kita. Itu kita alami melalui keputusan. Kemungkinan tersebut dihadapi orang Kristen tiap hari apabila ia menyambut panggilan Allah kepada penurutan dan kesucian. Marilah kita mendidik diri kita agar berharap dan tinggal dalam terang yang bercahaya-cahaya dari salib Kristus itu. Dikutip dari buku Ministry of Healing halaman 253. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk berkat penjagaan sepanjang hari ini. Malam hari ini kami boleh merenungkan lagi firman Tuhan. Ajarlah kami untuk menjadi orang-orang yang bijaksana, sehingga kami boleh menjadi orang-orang penurut, dan hari demi hari kami boleh disucikan bersama dengan Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami memohon penjagaan Tuhan sepanjang istirahat malam kami.
Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.